Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruangan KHT Akupuntur. Di sini, di ruangan ini kita akan belajar tentang titik-titik akupuntur master tung, yaitu titik-titik akupuntur dengan style atau gaya dari master tung. Nah, pada pertemuan yang dulu, pada video yang lalu kita sudah membahas tentang titik Daijian, itu titik Daijian, fungsinya, letaknya. Dan sekarang kita akan kembali melanjutkan kembali titik-titik setelah Daijian. Setelah Daijian, yang akan kita pelajari adalah titik Xiaojian dengan nomor 1102, yaitu 11 menandakan bahwa titik itu terletak pada jari tangan. Nah, kemudian 02-nya menunjukkan bahwa titik itu adalah bernomor 2. Nah, sebelum kita masuk untuk melihat atau mempelajari titik Daijian, maka seperti biasanya, apa sih yang harus kita sediakan untuk melakukan tindakan penusukan atau akupuntur? Seperti biasa, kita menyediakan seperti kapas, ya, seperti kapas. Kemudian jarumnya bisa kita sediakan setengah cun atau 1 cun, bisa dengan berbagai merek, kita bisa berbagai merek. Kemudian tempat sampah apabila kita telah melakukan penusukan, maka bekasnya kita taruh di tempat yang khusus untuk dimusnahkan. Jadi pemakaian jarum hanya sekali, kemudian kita akan buang, kita simpan di tempat khusus seperti ini agar tidak bisa kita pakai lagi. Bisa juga kita pakai hand sanitizer untuk sebelum kita melakukan penusukan. Kita harus terlebih dahulu membersihkan tangan. Sebelum dan sesudah melakukan penusukan, kita harus memakai hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita. Ini kapas untuk membersihkan. Kemudian ini adalah alkohol nanti kita semprotkan ke kapas, kemudian kita lap di tempat yang akan kita lakukan penusukan, atau kita lap pada tangan kita yang akan melakukan penusukan. Seperti itu. Jangan sampai dilupakan piranti-piranti ini atau alat-alat ini atau persiapan ini untuk melakukan penusukan, karena ini sangat penting sekali. Oke. Terus kita kemudian akan mulai mempelajari apa sih itu Daijian, Xiaojian. Setelah Daijian pada video yang kemarin, pada video pertama, yaitu yang bernomor 1101. Sekarang kita akan masuk ke titik Xiaojian. Titik Xiaojian 1102. Bagaimana sih fungsi dari titik Xiaojian itu? Nah, titik Xiaojian itu mempunyai fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama hampir sama seperti titik yang pertama. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang titik Daijian. Maka sekarang kita membahas tentang titik yang kedua, yaitu titik Xiaojian 1102. Baik, kita mulai. Bagaimana fungsi dari titik Xiaojian itu? Titik Xiaojian itu mempunyai fungsi utama, yaitu hernia. Yang kedua adalah penyakit akut dan kronis radang usus. Yang ketiga, sesak napas.
kemudian bronkitis kronis. Terus bagaimana dengan fungsi-fungsi yang lain? Titik Xiaojian juga berfungsi untuk penyakit bronkitis seperti tadi yang udah kita bilang, itu yang utama ya. Dia bisa untuk dada sesak, yang dada sesak tertekan, penyakit jantung, detak jantung yang tidak sempurna, nyeri lutut, segala macam hernia tadi fungsi utamanya, nyeri dalam kantong mata, nyeri lutut dengan bengkak, asma, tonsilitis, dan batuk kerja. Itu adalah fungsi tambahan dari Xiaojian. Jadi fungsi utamanya tadi adalah untuk hernia, kronik dan akut penyakit radang usus. Kemudian yang tadi itu adalah sesak napas dan bronkitis kronis, itu yang utama. Yang lainnya yang tadi sudah kita sebutkan selain ini adalah nyeri lutut, batuk kerjan, dada sesak tertekan, penyakit organ jantung, denyut jantung tidak teratur, seperti itu. Nah, bagaimana letak titik tersebut? Letak titik tersebut ada di mana? Maka kita akan tunjukkan titik Daijian itu ada di mana. Titik Xiaojian. Titik Xiaojian itu seperti biasa, kita tarik dari batas kuku ini. Ini batas kuku namanya, kita tarik di sini. Batas kukunya kita tarik ke dalam. Nah, kita tarik ke dalam. Nah, dari batas kuku ini kita tarik ke dalam. Nah, sekali lagi kita tarik dari batas kuku. Kalau dari depan dari sini ini batas kuku ini, kita tarik dari sini. Ya, kita tarik. Kemudian titik Xiaojian itu terdapat pada ruas ketiga jari telunjuk. Ruas ketiga jari telunjuk, lurusannya batas kuku. Seperti ini. Kita misalnya tarik batas kuku dari sini, batas kuku nih. Nah, kita tarik ke sini. Nah, pas di bagian putihnya. Jadi bukan di perbatasan putihnya ya, tapi di bagian putihnya. Ya. Jadi kita tarik sejajar batas kuku. Kemudian di ruas jari ketiga kita bagi dua sama rata. Setelah tadi kita tarik dari batas kuku seperti ini kita kan tarik dari batas kuku nih. Kalau dilihat dari arah belakang seperti ini. Sama juga dari depan kita tarik juga atas kukunya. Maaf ya, agak coret-coret, tapi supaya paham kita tarik begini ke sana. Nah, di sini kita bagi dua di ruas jari ketiga ini ruas jari ketiga kita bagi dua sama rata. Seperti ini. Nah, kemarin titik Daijian itu ada di sini. Yang pertama 1101 itu. Nah, sekarang titik yang kita pelajari Xiaojian ada di mana? Nah, titik Xiaojian itu antara ruang yang kedua ini, setelah kita bagi ruas ketiga dari telunjuk kita sudah bagi menjadi dua. Nah, ruangan yang atasnya ini kita bagi lagi jadi dua. Nah, disinilah titik Xiaojian dia terletak di sini, titik Xiaojian. Bagaimana kita melakukan penusukan? Nah, untuk melakukan penusukan seperti biasa, ini contoh saja ya. Biasa kita keluarkan dulu jarumnya, kita pakai jarum yang 0,5. Kita memakai jarum yang 0,5 cun. Ini contoh saja ya.
jarum 0,5 John. Nah, masuknya nanti 0, masuknya nanti 0,1, 0,2 sampai 0,3. Jadi masukin aja 0,3 di titik di sini, tepat di titik ya. Coba kita lihat benar-benar di titik ini, kita masukin ke dalam jet dan dia menempel pada tulang. Jadi kalau kita lihat di sini ada tulang sini nih. Di tulang ini ada tulang. Kalau kita ambil di sini, nah di sini ada tulang. Nah, jarum ini kita tusukkan di titik tadi siojian berdempetan dengan tulangnya. Artinya samping tulang persis. Ya, samping tulang persis. Jadi tidak misah dari tulang tapi di sampingnya persis. Jadi di titik di samping tulang persis kita tusukkan jarumnya. Ini jarum 0,5 John ya, seperti itu. Semoga apa yang kita tunjukkan di sini, apa yang kita pelajari bermanfaat bagi semua. Terima kasih telah datang, telah mengunjungi channel Ruangan KHT Akupuntur. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu dan bisa belajar bersama dengan KHT Akupuntur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.